kita lanjut ya. Soal selanjutnya itu kalau nggak salah dalam satu slide sama soal yang tadi, tapi ini di nomor 2-nya, di perhitungannya. Masih di bab literasi pengendapan. Nah, di sini itu ada soal, periksalah apakah campuran 100 ml 4 kali 10 pangkat min 3 molaritas PbNO32 dan 400 ml 2,5 kali 10 pangkat min 3 molaritas HCl telah membentuk endapan PbCl2. Nah, kan tadi yang dilaruti jadi di sini tuh pertanyaannya apakah ada endapan atau enggak. Nah, kenapa sih kok bisa jadi endapan? Kan karena di sini tuh ada pencampuran larutan dari PbNO32 ditambah HCl jadi PbCl2. Nah, untuk mengetahui apakah ada endapan atau enggak, kita ada ada materi namanya itu hasil kali kelarutan atau KIC. Nah, kita tetap masih di sama bab kayak yang tadi KSP. Kalau KSP itu kelarutannya, ini KIC-nya. Nah, untuk tahu ada endapan atau enggak, itu kita harus menghitung KIC-nya. KIC, kalau dia nilai KIC lebih kecil dari KSP, maka larutan tak jenuh. Atau dalam artian, larutan itu tidak terjadi endapan, larutannya masih tetap jadi larutan. Ketika ada KIC sama dengan KSP, maka larutan. Nah, setelah bab asam basa, kita langsung masuk lagi ke bab titrasi pengendapan. Nah, ini juga kita nemu soalnya itu di slide keberapa gitu, lupa. Ntar teman-teman bisa cari sendiri ya. Nah, ini tuh ada soal tuliskan rumus KSP dari zat-zat berikut. Nah, sebelum kita masuk ngebahas tentang soal ini, kita bahas dulu nih rumus awalnya tuh kayak gimana supaya kita bisa ngerjain si rumusan KSP dari zat-zat berikut ini. Nah, rumus awalnya tuh ini, AXBY menjadi XAY plus YBX min. Sok, di screenshot teman-teman. 1, 2, 3. Nah, lanjut ya. Udah lihat itu, langsung nih kita kerjain. Berarti kan ini KSP ya teman-teman ya, sama dengan AG plus, ini balik lagi nih tadi hafalan yang tadi, jadi bakal kepake banget sih kemana-mana ya Bil, hafalan yang tadi tuh CRO4 2 min. Nah, gimana sih kita bisa tahu plus sama 2 minnya? Ya balik lagi teman-teman, itu hafalan, jadi memang harus dihafalkan, mohon maaf. Nah, karena untuk menyeimbangkan si 2 minnya ini, maka si AG plusnya ini ditambahin 2 di sini, gitu, jadinya seimbang gitu ya. Sampai sini ngerti ya teman-teman ya. Terus untuk bisa rumus KSP ya, langsung aja. Ini tuh kan karena di sininya 2S ya, makanya di sininya 2 bukan 2S, karena di sininya 2 AG plus, makanya dibuat di bawahnya 2 lagi. AG plusnya S pangkat 2. Kenapa dipangkatin 2? Karena emang rumusnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya di sininya 2, ntar di atasnya ada pangkat lagi. Kayak tadi tuh, balik lagi ke rumus yang tadi. Nah, terus yang ini karena di sini nggak ada apa-apa nih di sininya, berarti S aja. Gitu. Udah sampai sini. Ini maaf, ini dikali ya kalau nggak salah. Iya, dikali. Bukan tambah. Mohon maaf ya teman-teman ya. Aku juga manusia. Itu 2S kuadratnya di Ininya dalam kurung. Jadi ntar ini gini ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, jadinya dikali kayak gini kan jadinya 4 ya, 4S pangkat 3 gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kan awalnya ini KSP sama dengan 4, ini kan turun ya, sama aja, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Nah, untuk yang kita carinya kan si S nya nih ya teman-teman ya. Jadi S sama dengan akar ininya pangkat 3, ininya KSP per 4 gini teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman? Maaf ya ini agak berantakan, mohon maaf. Ini hasilnya, ini tambah seharusnya ya. Berapa kali sih? Kalau penguraiannya Tambah, Cuma ntar kenapa akhirnya? Iya, kenapa akhirnya ini berubah dari plus ke kali? Karena ini untuk ngitung si KSP-nya teman-teman. Untuk penguraiannya sih ini benar kayak gini ditambahin, nggak salah. Ntar kalau pas udah nguraiinnya itu nih pakainya kali kayak gitu. Ntar jadinya 4S pangkat 3. Ntar jadinya kayak gini. Ntar kalau ada bingung-bingung bisa tanya sama RPK, ntar RPK bisa disampaikan ke kita ya lagi ambil ya. Tuh. Gitu. Atau mungkin teman-teman mau lihat rumus asli KSP. Iya, rumus asli KSP-nya gini nih teman-teman. Ya mamen nih.
tadi kan udah ke sana tuh ya, yang rumus AX BY menjadi XAY plus ditambah YBX. Nah, untuk setelah rumus yang ini itu bisa masukin ke sini nih. Nih, ini kan tadi kan sama nih senyawanya, terus kita urain jadi kayak gini. Ini kan plus kan. Terus udah kayak gini, langsung masuk rumus KSP-nya nih kayak gini. Yuk, bisa di screenshot. 1 2 3. Ya, ketutup. Ulangi. 1 2 3. Gitu ya teman-teman. Maka larutan itu tepat jenuh. Nah, ketika QC lebih besar dari KSP, maka larutan lewat jenuh. Dalam artian larutannya itu terjadi endapan seperti itu. Terus kita balik ke soal ya teman-teman. Nah, di soalnya itu kan apakah ada endapan atau enggak dari PbNO3 ditambah HCl jadi PbCl2. Nah, cara pengerjaannya kita harus tahu QC-nya dulu. Kan di sini udah diketahui KSP-nya. Nah, kita harus tahu besar QC-nya berapa. Nah, untuk cari QC gimana caranya? Kita kesini ya. Nah, sebelumnya kita kerjain satu-satu dari pereaksian PbNO3 sama yang HCl-nya. Kita ke PbNO32 dulu. Di sini PbNO32 itu kan dari pereaksian Pp2+ ditambah 2NO3+. Nah, di sini 2NO3 min. Iya maaf, 2NO3 min. Maaf. Nah, terus kita cari molnya biar kita tahu mol Pb2 plusnya. Karena kan di PbCl2 itu kan PbCl2 itu Pb2 plus 2Cl min. Pb2 plusnya kita ambil dari ini PbNO32, yang Cl2Cl minnya kita ambil dari HCl. Nah, kita bongkar dari PbNO32. PbNO32 Pb2 plus ditambah 2NO3 min. Kita cari molnya. Kan tadi udah diketahui ya molaritas sama volumenya. Molaritas PbNO32 itu 4 kali 10 pangkat min 3 sama volumenya itu 100 mili. Nah, kita buat ke liter karena molaritas itu volumenya dalam liter, 0,1 liter. Kita masukin 4 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,1 liter, ketemu molnya itu 4 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, kita balikin lagi, kita pengen tahu molaritas si Pb ini dalam volume campuran, karena kan dia dicampur ya. Nah, kita cari dulu volume campurannya. Volume campuran itu kan 100 mili ditambah 400 mili ya. 100 milinya PbNO sama 400 milinya HCl. Ketemu 500 mili diubah ke liter, 0,5. Nah, kita masuk ke molaritas. Molaritas itu mol dibagi volume campuran. Molnya tadi kan 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi volume campurannya 0,5 liter, ketemu 2 kali 10 pangkat min 3. Ini molaritas campuran dari si Pb. Jadi molaritasnya Pb di dalam campuran PbCl2. Terus kita bongkar yang HCl-nya untuk mengetahui molaritas Cl di dalam PbCl2. HCl itu H plus Cl min. Nah, kita cari molnya. Molnya itu dari molaritas kali volume. Molaritas molaritas HCl itu 2,5 kali 10 pangkat min 3 dan volumenya itu 400 ml jadi 0,4 liter. Langsung ya, kita cari molnya 2,5 kali 10 pangkat min 3 dikali 0,4 liter. Ketemu 1 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini sambil dicek lagi ya teman-teman, takut salah perhitungannya. Nah, terus kita cari lagi molaritas campuran dari Cl min di dalam PbCl2. Jadi molaritas itu kan mol per volume. Jadi pokoknya rumus mol yang gram per bm sama molaritas mol per volume itu jangan sampai lupa, karena itu kepake dari tadi kita awal sampai akhir, bahkan sampai nanti juga. Nah, terus kita masukin molnya. Molnya itu 1 kali 10 pangkat min 3 mol dibagi volume campurannya 0,5 liter, ketemu molaritas campurannya itu 2 kali 10 pangkat min 3 molaritas. Nah, udah ketemu molaritas campuran dari Pb sama dari Cl. Kita bongkar yang PbCl2 nya ya. Kita lanjut ke perhitungan QC nya. Nah, untuk mengetahui QC nya itu kita bongkar dulu PbCl2-nya. PbCl2 itu dari Pb2+ ditambah 2Cl min. Nah, cara menghitung QC itu hampir sama sebenarnya sama KSP, dan emang sama sih. Nah, kita
QC itu jadi PB 2 plus 2 CL min. Karena dia 2, jadi dikuadratin, sama aja kayak yang tadi S 2S yang udah dijelasin sama Madian. Nah terus untuk PB2 plus itu tadi kan molaritas PB2 plus itu 2 kali 10 pangkat min 3. Terus untuk molaritas CL dalam campuran itu kan 2 kali 10 pangkat min 3. Nah 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikuadratin, kan 2 kali 2 4 dikuadratin 16 kali 2 ketemu 32 kali 10 pangkat min 3. Ini untuk nilai QC nya. Nah terus tadi kan KSP nya itu di soal itu KSP nya 2 kali 10 pangkat min 10, 2 kali 10 pangkat min 10. Dari QC dan KSP yang lebih besar itu kan QC nya ya, jadi QC lebih besar dari KSP. Maka berdasarkan hasil yang tadi udah dibahas, QC lebih besar dari KSP, terjadi endapan karena larutan lewat jenuh. Jadi kalau pertanyaan tadi di soal itu pertanyaannya apakah membentuk endapan, maka jawabannya iya, karena QC lebih besar dari KSP. Seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman jika ada kekurangan selama penjelasan. Iya, nggak apa-apa. Loh, aku yang jawab. Mungkin dari kita cukup sekian ya Mbak. Jadi dari kita mohon maaf apabila selama penyampaian dan penjelasan yang kita buat itu masih banyak kurangnya. Kita di sini juga masih belajar, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Nah oh iya, nanti kalau misal masih ada yang belum jelas, masih ada yang mau ditanyain, nggak usah sungkan-sungkan, ditanyain aja ke teman-teman RPK. Nanti dari teman-teman RPK diteruskan ke kita. Seperti itu teman-teman. Iya betul. Pokoknya kalau ada apa-apa bilang aja, nggak boleh sungkan. Kan kita juga keluarga gitu. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video kita walaupun abal-abal videonya. Mungkin juga dalam penyampaian itu masih ada kurang-kurangnya Iya, ya, karena bener kita banget. juga masih belajar bareng-bareng kayak nge-flashback materi sebelumnya gitu. Iya gitu. Maaf juga kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja gitu ya teman-teman ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kita ngerasa kurang menguasai satu hal, gak apa-apa kok. Kita pasti ada lebihnya di hal lainnya. Ikan aja jago berenang, tapi gak bisa jalan. Burung bisa terbang, tapi gak pandai berenang. Jadi gak apa-apa, yang penting udah usaha. Iya, yang penting itu usahanya. Betul, jangan sampai juga gak usaha sama sekali. Sekian dari kami. Kita pokoknya gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat, semangat.